Prinsip pembelajaran kelas rangkap. Prinsip dalam pembelajaran kelas rangkap adalah ketentuan-ketentuan umum dan khusus yang bersifat memandu dan mengarahkan pikiran dan perilaku guru dalam menyikapi dan mengelola pembelajaran. Pembelajaran kelas rangkap seperti pembelajaran pada umumnya memiliki prinsip-prinsip umum baik yang bersifat psikologis, pedagogis, maupun didaktik metodik. Bersifat psikologis pedagogis adalah yang berkenan dengan perubahan perilaku siswa, sedangkan yang bersifat didaktik metodik adalah yang berkenan dengan strategi atau prosedur pembelajaran. Model pembelajaran kelas rangkap 1. Model PKR 221 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan. Model PKR 221 merupakan model PKR murni karena proses keserempakan terpenuhi tanpa batasan fisik. Perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis kontrol guru terhadap kelas dapat berlangsung terus-menerus. Model ini sangat dianjurkan untuk digunakan karena paling efektif di antara model PKR lainnya. Namun, model ini hanya mungkin diterapkan jika jumlah siswa tidak terlampau banyak, 15-20 orang. 2. Model PKR 222. Model PKR 222 merupakan model PKR modifikasi untuk kondisi jumlah siswa lebih dari 20 orang yang tidak mungkin ditampung dalam satu ruangan. Penerapan model ini mempunyai dampak antara lain perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis kontrol guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung terus-menerus karena masing-masing kelas harus menunggu hadirnya guru secara fisik secara bergiliran. Waktu tunggu tentunya lebih lama karena guru harus berpindah-pindah di antara dua ruangan. 3. Model PKR 333. Model PKR 333 sama dengan model PKR 222, merupakan model PKR modifikasi karena prinsip keserempakan tidak terkendalikan dengan utuh secara tatap muka. Sebagai wahana pedagogis kontrol guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung secara terus-menerus karena masing-masing kelas harus menunggu hadirnya guru secara fisik. Waktu tunggu tentunya lebih lama lagi karena guru harus berpindah-pindah di antara 3 ruangan. Model ini tidak dianjurkan untuk sering digunakan karena kurang efektif. Prinsip didaktik dan metodik dan prosedur dasar PKR. Didaktik berasal dari bahasa Latin didasco atau didaskein yang berarti saya mengajar. Secara populer diartikan sebagai ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana mengajar. Metode juga berasal dari bahasa Latinnya yang artinya metodos atau jalan ke dan secara populer diartikan sebagai cara atau strategi mengajar. Cara atau strategi mengajar pada dasarnya berkenaan dengan penataan urutan kegiatan pembelajaran. Secara operasional dapat dirinci menjadi bagaimana membuka pembelajaran, mengisi kegiatan inti pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran. Sementara itu, ilmu mengajar atau didaktik berkenaan dengan bagaimana menerapkan teori dan konsep psikologis, sosiologis, komunikasi, dan dari ilmu lain yang sesuai dalam upaya membimbing dan menciptakan situasi belajar. Jadi, didaktik sebenarnya merupakan ilmu terapan atau ilmu pendidik praktis. Dengan menggunakan konsep didaktik dan metodik seperti diuraikan, maka yang dimaksud dengan prinsip-prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap adalah 1. Konsep-konsep pembelajaran yang relevan dan perlu diterapkan dalam PKR sehingga membentuk suatu sistem. 2. Keterampilan prosedural pembelajaran khususnya berkenaan dengan membuka dan menutup pembelajaran, mendorong belajar aktif dan belajar mandiri, dan mengelola kelas PKR. Aneka model interaksi kelas rangkap dalam PKR. 1. Proses belajar arahan sendiri atau PBAS. Model ini digunakan sebagai model belajar mandiri yang bisa dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Inti dari pembelajaran ini yaitu mencari dan mengolah informasi kelompok atas dasar dorongan belajar dari dalam diri, artinya tanpa menunggu datangnya tugas. Walaupun demikian model ini akan diterapkan di SD. Arahan dari guru masih tetap diperlukan dalam kadar yang tidak terlalu besar. 2. Proses belajar melalui kerjasama atau UPB MKS yang meliputi A. Olah pikir sejoli atau OPS, B. Olah pikir berebut atau OPB, C. Konsultasi intrakelompok atau KIK, D. Tutorial teman sebaya atau TTS, E. Tutorial lintas kelas atau TLK, F. Diskusi meja bundar atau DMB, G. Tugas diskusi dan resitasi atau TDR,
H. Aktivitas tugas terbuka atau ATTA dan tertutup atau ATTU.